peserta dari Sekolah Pengusaha Kuliner batch ke-10 ya teman-teman. Wah, luar biasa nih teman-teman. Kita kembali lagi di online group mentoring yang ketiga teman-teman, di mana di online group mentoring ketiga ini kita masih membahas perihal marketing nih teman-teman. Wah, asik banget nih. Pasti banyak mungkin pertanyaan atau hal-hal yang ingin teman-teman tanyakan juga. Dan juga nanti akan ada sesinya ya, tanya jawab ya. Nanti akan ada sesinya tanya jawab. Jadi teman-teman manfaatkan momentum online group mentoring untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Syarif yang pada kesempatan sore hari ini akan menjadi mentor teman-teman untuk online group mentoring ketiga. Nah, di mana online group mentoring ketiga ini secara pembahasan di marketing kita akan masuk ke pembahasan dari marketing strategi, yaitu marketing mix ya teman-teman. Yang spesifik saya bahas 2 topik mungkin ya sebagai topik pengantar ya teman-teman, yaitu ngomong product and price gitu. Mungkin kalau di luar sana banyak orang yang bilang, "Ya ada marketing 1.0, 2.0 dan seterusnya gitu. Tapi tetap balik lagi kalau kita ngomongin produk F&B, ya dua hal ini ya, dua hal ini product and price itu punya punya, peran yang sangat besar, punya kontribusi yang sangat besar terhadap penjualan ya. Maka dari itu, ini akan menjadi topik yang akan saya bahas gitu. Dan juga ini akan jadi pengantar nih teman-teman ketika nanti teman-teman menonton video pembelajaran berkaitan dengan marketing strategi ya. Teman-teman mungkin akan bisa belajar, eee, 7P yang lainnya, mungkin 2 ini kita bahas dulu. Nanti ada promotion, terus ada place gitu, ada people dan lain sebagainya di video pembelajaran self learning yang lebih lengkapnya. Tapi di kesempatan kali ini sambil kita bisa berdiskusi juga, kita akan bahas 2 dulu ya, product and price teman-teman. Nah, di pertemuan sebelumnya kita udah ngomongin positioning teman-teman, di mana positioning itu punya peran untuk membedakan produk kita atau membedakan brand kita atau bisnis kita itu sama kompetitor atau sama bisnis yang lain yang serupa. Itulah peran positioning ya. Teman-teman juga mungkin kemarin sudah belajar, kalau teman-teman mau nonton video pembelajaran ya, kalau positioning itu kita harus paham dulu, siapa sih market kita, terus, segmentasinya ada apa aja, terus bagaimana kita ingin menyasarnya, siapa yang kita sasar, terus, positioning itu sendiri ya, bagaimana akhirnya kita beda, kita bisa ngasih janji ke konsumen kita, janji apa yang mau kita kasih ke konsumen kita, sampai ada diferensiasi, diferensiasi itu bagaimana kita membuktikan janji kita gitu ya. Nah itu ngomongin diferensiasi, barulah teman-teman kemarin belajar atau, ada di sesi Meet the Expert di mana teman-teman, mengetahui nih ternyata di bisnis kuliner untuk kita bisa stand out, untuk kita bisa muncul ke permukaan dari mungkin ribuan kompetitor yang ada di sekeliling kita ya, kita harus punya yang namanya wow factor. Agar apa? Agar, kita tuh bisa yang namanya, viral ya. Kemarin udah sama Mbak Steph udah dibahas, ngomongin bagaimana kita bisa viral dengan kita punya yang namanya wow factor gitu. Makanya di tugasnya teman-teman kemarin, setelah teman-teman nonton pembelajaran mengenai positioning, branding, terus juga berkenaan dengan wow factor, harapannya teman-teman udah bisa menentukan nih kira-kira positioning bisnisnya atau janji yang ingin diberikan ke konsumen atau pesan yang ingin ditanam di benaknya konsumen tuh apa, dalam sebuah kalimat yang mudah, apa namanya, dipahami. Agar apa, ketika kita nanti menyusun strategi marketing, entah itu produk, entah itu pricing, kiblat kita ya balik lagi ke positioning kita gitu. Ini saya remind sedikit mungkin ya sebelum kita masuk ke materi. Kalau teman-teman itu punya positioning, contoh ya, kemarin saya sering jadiin contoh nih, karena gampang dipahami. Punya positioning coffee shop yang enak untuk WFC misalnya, work from home gitu ya. Sekarang kan beberapa kantor lagi WFH kan karyawannya, akhirnya ada beberapa orang yang mengakali dengan WFC gitu ya, sambil membantu UMKM, sambil meramaikan industri kuliner di masa sekarang. Eee
ketika kita punya positioning tersebut, diferensiasi kita kan atau wujud dari janji kita kan ya fasilitas kita yang bagus, dalam arti nyaman untuk orang WFC, ada colokan di mana-mana, internet yang lancar. Bahkan kalau saya prefer kalau nyari tempat WFC itu ada musolahnya gitu, agar nanti memudahkan untuk ibadah, karena biasanya kalau WFC bisa seharian gitu ya. Nah, sama halnya juga kita ngomongin product and price gitu. Kalau ngomongin WFC, berarti produk apa yang cocok dengan orang-orang yang WFC gitu. Itu penting. Terus, harganya berapa? Nah, kita harus bisa memprediksi nih. Produk yang terbeli untuk orang-orang yang WFC itu di kisaran berapa? Sehingga kita harus menganalisa orang yang WFC itu kira-kira daya belinya seberapa sih gitu. Gak cuma ngomongin daya belinya berapa, mungkin wah kita main murah-murahan gitu ya. Tapi kalau ngomongin harga, itu berkaitan sama target sales yang mau kita capai juga. Nggak cuma ngomongin orang bakalan beli. Kalau misalnya kita punya kapasitas outlet gak begitu banyak, kursi under 20 bahkan ya, karena ya small, misalnya small coffee shop, target marketnya WFC gitu, yang satu orang makan, minum, atau nongkrong itu bisa lebih dari 4 jam gitu. Sekarang kita jual produk murah-murah gitu. Ini teman-teman udah belajar nih, ada ya istilahnya namanya TC dan EPC ya. TC itu kan frekuensi orang yang datang ya, jumlah transaksi ya. Kalau misalnya kita cuma punya sitting capacity tersebut dengan jumlah yang terbatas, maka kita akan punya challenge dari sisi traffic. Karena bisa jadi akan ada kemungkinan di waktu-waktu tertentu kursi akan penuh gitu ya. Sehingga traffic yang bisa jadi udah datang dia akan hilang gitu. Karena tempatnya udah penuh. Nah, sehingga strategi yang harus kita lakukan kedua adalah bagaimana cara ningkatin efisinya pembelanjaan tiap orangnya gitu. Tiap orang belanja berapa sih yang kita pengen target? Kita punya target misalnya satu hari 2 jutaan gitu, 3 jutaan gitu. Kalau misalnya TC-nya nggak begitu besar karena kapasitasnya kurang, berarti kita harus main di EPC gitu. Untuk main di EPC itu berbagai macam-macam caranya ya. Bisa dari kita ngasih varian produk yang banyak gitu. Walaupun kita jual murah tapi varian produknya banyak. Biar orang impulse buying dan beli produknya banyak. Beli itemnya banyak. Atau ya memang kita pasang harga yang cukup mahal. Nggak harus dibilang mahal sih. Cukup yang bisa membantu kita untuk nge-achieve target sales kita gitu. Nah, itu tuh strategi akhirnya ya tadi balik lagi. Strategi kita punya produk, strategi kita ngasih harga, kiblatnya itu ke positioning yang kita punya gitu. Gitu. Itu teman-teman. Sama halnya kalau teman-teman punya positioning seblak terpedas gitu. Ya berarti kiblatnya semua turunan lini marketingnya ya, mau dari harga produknya, harganya, terus fasilitasnya atau bahkan visualnya harus berkiblat ke positioningnya gitu. Seblak terpedas berarti ya mau pasti ada yang produk seblak yang pedas gitu. Bahkan ada level-levelnya gitu. Orang bisa custom mau yang sepedas apa. Terus harganya, siapa sih orang yang beli seblak pedas? Kita ngincar siapa sih? Mungkin kalau dari persebelakan yang saya lihat ya, kalau di sini teman-teman ada yang bisnis seblak, ada yang target marketnya seblak ke anak sekolah sampai kuliah. Anak sekolah sampai kuliah itu range belanja seblaknya itu teman-teman harus aware, nggak bisa setinggi itu. Makanya banyak kasus seblak yang modelnya prasmanan yang harganya mungkin kelihatannya murah, toppingnya 2.000, 1.000, 1.000, tapi pasti kumpulin tiba-tiba bayarnya udah 30.000, 40.000. Nah, itu bikin kaget anak-anak sekolah gitu. Karena harganya agak nggak masuk sama dompetnya mereka gitu. Beda halnya kalau kita punya seblak yang memang menyasar orang-orang yang kerja gitu. Orang-orang yang kerja nih, wah mereka tuh udah gajian gitu, udah punya gaji sendiri, uh, udah bisa punya penghasilan sendiri. Beda sama anak sekolah atau anak kuliah yang masih ngandelin pendapatan dari orang tua. Mungkin kalau untuk anak sekolah, anak kuliah itu cocoknya seblak yang udah paket gitu ya, yang harganya udah jelas gitu. 15.000, 20.000, nanti tinggal dia pilih misalnya 15.000 tuh variannya apa yang bisa diganti apa gitu.
Nah, itu untuk anak sekolah. Untuk orang yang kerja, mungkin konsep seblaknya yang masuk itu adalah konsep prasmanan tuh, karena mereka impuls gitu ya. Makan seblak pun nggak setiap hari ya, mungkin seminggu sekali. Beda sama anak sekolah ya. Anak sekolah ada aja tuh yang seminggu bisa 3 kali, 4 kali makan seblak. Walaupun sebenarnya agak berbahaya juga kalau sering itu. Eh, dengan konsep prasmanan yang bisa nge-push dari sisi efisi. Wah, dia ngambil apa, toto 30.000, oke, nggak masalah 30.000 makan seblak. Karena dia udah punya penghasilan, terus dia emang pengen makan seblak yang enak gitu ya. Nah, balik lagi ya tadi positioning. Positioning itu harus teman-teman punya. Harus teman-teman pegang gitu sebagai landasan ketika teman-teman mau bikin turunan program marketing lainnya gitu. Biar sesuai janji gitu ya apapun yang teman-teman kasih gitu. Nah, terus kalau udah positioningnya kepegang, nah wow factornya akhirnya apalah yang bikin teman-teman beda sama yang lain gitu ya. Tadi jualan seblak, apa bedanya seblak kita sama seblak yang lain? Apa bedanya coffee shop kita dengan coffee shop yang lain gitu ya? Itu yang harus menjadi sebuah PR dan sebuah pegangan pertama kita. Kalau itu udah kita pegang, syarat kedua harus konsisten dan dilaksanakan gitu. Sesuai sama yang udah kita tentukan. Tadi ya, produknya, harganya, dan lain sebagai promosinya, visualnya, dan lainnya. Gitu. Itu sedikit pengantar atau sedikit flashback ya teman-teman dari mungkin materi sebelumnya karena kita kemarin agak libur cukup panjang ya teman-teman. eh, Bagaimana positioning dan bagaimana wow factor itu punya peran. Bahkan tadi kemarin wow factor itu punya peran terhadap virality kita gitu. Bisa punya peran kayak gitu karena yang namanya wow factor itu bisa jadi snowball effect gitu. Hal yang viral itu tercipta karena ada sebuah informasi yang unik, yang menarik, yang membuat orang itu dengan sukarela mau nyebarin informasi tersebut gitu. Nah, itu yang kita bikin. Informasi apa ya yang bisa kita kasih ke konsumen kita agar nanti konsumen kita dengan sukarela nyebarin ini ke circle-nya dia gitu. Nah, itu bagaimana caranya kita bisa viral dengan wow factor. Pendekatannya banyak ya. Ada dari sisi produk, ada dari sisi cerita bahkan. Ada yang dari sisi bagaimana menyajikan makanan, bagaimana melayani konsumen dan lain sebagainya. Itu dari sisi wow factor. Secara simpelnya seperti itu. Nah, sebelum masuk ke materi product and price nih teman-teman, saya mau nanya dulu teman-teman kira-kira ada nggak pertanyaan yang ingin ditanyakan ya, atau yang mengganjal ya berkaitan dengan positioning dan wow factor. Saya kasih dulu silahkan kalau ada yang mau bertanya. Boleh on mic atau klik di kolom chat, saya mau nanya atau mau raise hand juga boleh, nanti kita akan interaktif. Izin, boleh nanya? Silahkan Kak. Oke, thank you Mas Syarif. Ya, Um, saya mau nanya, uh, kan bahas wow factor yang mungkin bisa dikaitkan dengan unique selling point ya. ya. Apakah ini adalah hal yang mutlak harus dimiliki atau ini tuh bisa jadi kayak optional? Karena kan uh, nggak semua, gimana ya? Kalau menurut saya pribadi nggak semua bisnis F&B itu kayaknya punya wow factornya masing-masing, tapi mungkin bagus punya. Tapi apakah harus gitu? Karena kan kalau misalnya kita mau bermain em, apa ya dalam jangka panjang, kalau misalnya kita pakai wow factor yang mungkin bisa bikin viral secara sementara, em, apakah itu bisa sustainable gitu maksud saya? Hmm, Atau mungkin lebih bermain aman aja gitu, kayak misalnya jualan nasi Padang ya hmm, udah nasi Padang aja biar sustainable, biar hmm. bisa dalam jangka panjang kita bisa bangun cabang-cabang lainnya, tapi Ya, nggak mengandalkan hype sementara itu sih maksud saya. Thank you. oke. Thank you Kak Guda. Nih menarik nih. Eh, apakah wajib atau enggak gitu ya? Mungkin kalau dibilang wow factor itu bisa disamakan dengan unique selling point ya bisa dibilang hampir mirip ya. Eh, tapi wow factor ini tuh punya beberapa fungsi sebenarnya. Ada yang orang itu menggunakan wow factor bahkan sebagai positioning. Mungkin kalau teman-teman aware itu ada yang jualan misalnya jualan iga dinosaurus, saya lupa.
yang dinosaurus itu, yang tulang dinosaurus itu, balungan dinosaurus ya, balungan dinosaurus yang dimana karena udah lekat banget sama positioningnya, ya mau nggak mau si produk itu harus tetap ada gitu dan sustain sampai sekarang. Atau nggak sama sekali pun nggak masalah. Tapi kalau saya lihat ya brand-brand legend pun mereka punya wow factor sebenarnya. Cuman wow factor kadang-kadang kita mikirnya wow factor itu harus selalu yang kekinian dan heboh. Padahal enggak. Padahal enggak. Simple kayak di Jogja. Di Jogja itu saya pernah diajak makan, simple tempatnya. Gerobakan tapi rame. Saya dikasih tahu kalau itu tuh adalah mie saya lupa nama produknya ya. Mie godok, bakmi godok Jogja gitu ya. Pokoknya ada kuahnya, terus ada mie-nya warna putih gitu kuahnya. Dibilang itu terenak, terlekoh quote on quote itu terlekoh di Jogja. Pas saya makan emang enak gitu. Tapi ketika ngobrol dikasih tahu gimana proses buat si kaldunya, itu keingetan terus sampai sekarang sama saya dan selalu saya ceritain kalau ada orang yang nanya ada yang nanya bakmi Jogja ke saya rekomendasi di mana. Saya diceritain kalau si kuah kaldunya, ini yang pertama harus dibeli ayamnya ya, ayam untuk kuah kaldunya ya. Itu pertama pakai ayam kampung betina, spesifik banget. Ayam kampung betina yang dibeli harus di jam 3 subuh dan harus langsung digodok. Katanya itu yang bikin enak. Saya nggak tahu ya itu mistis atau gimana ya, tapi ya kalau saya coba produknya enak gitu, tapi kalau dibilang rahasianya apa, itu kata dia kaldunya dari ayam kampung betina yang dibeli di pasar jam 3 pagi dan harus langsung diproses. Tempatnya nggak kekinian, bener-bener gerobakan pinggir jalan tapi rame dan enak. Nah, ini wow factor buat saya, wow factor dari sisi cerita dan specialty-nya dia gitu. Jadi wah ini spesialis banget berarti bikin istilahnya kalau kalau kita suka ngeliat video-video TikTok orang Jepang yang udah senior-senior itu lagi masak ya kita ngeliat ada sisi craftsmanship-nya dalam dia bikin makanan gitu. Tapi dikemas sama dia jadi satu cerita yang dimana setiap orang yang kesana diceritain gitu. Nah itu wow factor dari sisi story. Gak harus yang bentuknya kekinian heboh-heboh, lumer, pedes-pedes, itu mungkin di era sekarang karena orang sekarang itu mainnya konten ya, jadi suka banget dari sisi visual, visual yang heboh-heboh segala macam. Itu nggak masalah, itu shortcut. Tapi untuk sustainability menurut saya, wow factor dari sisi story itu kuat banget. Nah, terus itu fungsi wow factor yang pertama untuk sustainability ya. Yang kedua, ada konsep wow factor untuk dapetin viral. Ya yang kedua konsep wow factor untuk dapetin viral. Di Bandung ada satu brand ayam yang setiap 3 bulan sekali dia launching produk baru dan selalu nge-hire KOL untuk nge-post untuk nge-publish si produk barunya. Saya lupa nama brandnya. Di daerah Jalan Riau kalau nggak salah. Ini kalau mau coba bisa ke sana. Dekat rumah Helena apa ya nama ayamnya? Saya agak lupa. Nah, setiap 3 bulan sekali dia tuh bikin produk yang heboh-heboh banget. Contoh kayak sate kulit, tusuk satenya tuh panjang banget. Mungkin itu satu tusuk itu bisa buat 2 orang kali ya, karena buat 1 orang pasti kebanyakan itu ya. Digoreng buar, habis digoreng itu dikasih saus entah itu bentuknya kayak chili oil atau apa, diguyur. Terus sekarang lagi ngetren apa namanya jukut goreng, dikasih jukut goreng segala macam, nasinya pakai jukut goreng segala macam, heboh heboh gitu. Itu
bisa jadi salah satu strategi juga yang bisa kita pakai untuk dapetin attention. Wow factor untuk dapetin attention. Wow factor untuk dapetin attention itu kalau saya ibaratin kayak orang lagi manggil. Jadi saya mau manggil teman saya gitu. Kalau saya manggilnya nggak teriak di kondisi yang jauh ya, itu tuh susah kedengeran sama teman saya. Teman saya susah noleh ke saya gitu. Apa gitu ya. Bisa saya teriak, oi gitu. Iya apa gitu. Wow factor itu kayak kalimat woi gitu sebenarnya, kayak kalau kita memanggil orang gitu. Lihat nih, heboh nih gitu. Untuk memancing orang tuh untuk attention sama brand kita gitu. Walaupun saya nggak tahu ya apa karena dia rajin banget launching produk, apakah produknya itu bisa sustain atau enggak. Itu saya kurang tahu. Tapi ketika dia pengen jadiin wow factor itu sebagai alat untuk mendapatkan attention atau awareness, berhasil. Menurut saya itu berhasil. Nah, sekarang tinggal ini tuh menjadi opsi. Kalau factor ini bisa jadi opsi. Kita pengen pakai ini untuk apa? Kalau pendekatan saya pengen orang yang setiap pulang dari tempat saya makan bawa cerita tentang tempat saya. Mau cerita itu dia apa namanya dia sebarin atau dia ingat, itu nggak masalah karena dengan dia bawa cerita pulang bawa cerita, seenggaknya brand kita tuh udah masuk ke benaknya mereka itu bukan cuman dari sekedar produknya aja, tapi dari sisi emosional atau dari cerita yang dia dapetin. Menurut saya itu powerful banget. Power of storytelling tuh di situ kalau ngomongin pentingnya di F&B. Nah, kalau Mas Guda mungkin kalau pertanyaannya untuk sustainability bisa wow factor. Terus kalau untuk jangka pendek dapetin attention aja juga bisa gitu. Jadi wow factor ini tuh tools sebenarnya gitu. Tools yang bisa kita pakai sesuai dengan tujuan yang kita mau gitu. Nanti tinggal disesuaikan aja. Oh, saya pengen dapetin attention cepet nih. Gimana ya caranya ya? Oh, pakai wow factor aja deh. Dari sisi apa? Oh, dari sisi produk deh. Gas gitu, bikin produk yang heboh. Atau wah, biar ngejaga konsumen saya inget terus sama brand saya, apa cerita menarik atau apa hal unik yang cuma ada di tempat saya tapi saya tampilkan secara konsisten gitu untuk bikin brand saya beda sama yang lain dan mudah diingat sama konsumen. Karena ini quotes yang sering banget muncul nih tentang purple cow gitu ya, sapi anak-anak marketing pasti tahu lah. Jadi ada salah satu sebuah padang rumput ya, kita ngelihat sapi ya biasa aja gitu, sapi warnanya mungkin kalau di luar negeri hitam putih hitam putih hitam putih ya, tapi taruh satu sapi tiba-tiba ada warnanya ungu gitu sendirian di antara semua sapi warnanya hitam putih gitu ya, pasti tujuan mata kita tuh cuman ke si sapi ungu itu gitu. Nah, itu the power of kita punya suatu hal yang beda gitu dari brand yang lain. Sedikit, mungkin kalau di bahasa Indonesia nih suka di-quote sama Panji nih. Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu ya. Sedikit lebih beda aja gitu. Nah, sedikit lebih beda itu bisa jadi salah satu wow factor yang konsisten kita komunikasiin. Makanya teman-teman, kalau ditanya, Mas, gimana ya biar orang itu ngeh sama positioning saya? Yang saya tanya adalah ke brandnya, konsisten atau enggak positioningnya dikomunikasikan. Cara komunikasinya banyak, lewat sosmed, dengan konsisten, di outlet, di visual outlet gitu. Karena manusia orang visual ya, jadi makhluk visual, jadi emang harus dibantu sama visual juga. Itu sebenarnya. Jadi ranahnya marketing tuh banyak di kepala sih kalau saya bilang ya. Makanya eh, kemarin mungkin udah saya ulas juga ketika bahas positioning, perangnya marketing tuh di benaknya konsumen atau di isi kepala atau isi pikirannya konsumen, karena konsumen mau makan di mana itu ditentuin sama pikirannya dia yang
merekomendasikan kayaknya hal ini cocok makan di sini deh. Nah, itu pikiran tuh yang rekomendasiin. PR teman-teman adalah bikin brandnya teman-teman atau bisnisnya teman-teman ada di top of mind-nya konsumen dan mudah diingat sama konsumen. Jadi kita memperbaiki brand kita itu sama aja kita lagi ngebantu konsumen untuk mudah mengingat brand kita gitu sebenarnya. Itu tambahan sedikit ya. Mas Guda, mungkin ada feedback atau ada yang mau ditanyain lagi? Wah, thank you, udah clear banget sih itu. Berarti ini mungkin sedikit mengulas. Berarti ini Ya, tentang tujuan berarti ya Mas ya. ya. Entah mungkin untuk jangka pendek bisa untuk mencari apa namanya virality, atau mungkin bisa untuk jangka panjang. Kalau misalnya bisa improve differentiation dari produknya. Thank you Mas Arif, Sip. jelas-jelas. Ya. Thank you Mas Guda. Silakan teman-teman yang lain, kira-kira ada yang mau ditanya lagi nggak? Silakan. Saya masih kasih kesempatan kalau ada yang mau ditanya. Kalau nggak ada, oke kita lanjut ya ke materi kita hari ini. Plus saya bakal mau bahas tugasnya teman-teman karena kita akan sedikit menghitung-hitung di sini. Oke, harusnya udah kelihatan ya, teman-teman. Oke, kita akan bahas product and price. Bagaimana? Mungkin ini untuk beberapa teman-teman di sini yang mungkin bisnisnya belum jalan, terus lagi mikirin saya mau jualan apa, mau ngasih harganya berapa. Ataupun mungkin teman-teman di sini yang bisnisnya sudah berjalan, tapi pengen evaluasi produknya, pengen evaluasi harganya. Oke, syarat produk itu dikategorikan baik atau berhasil itu adalah ketika produk kita itu udah fit sama market. Ini umum banget. Ingat ya, market bukan kita sendiri. Karena banyak orang di luar sana yang pengen mengeluarkan idealismenya ketika buat produk. Tapi nggak salah juga gitu. Tapi masalahnya produknya dia ini diciptain buat siapa sih sebenarnya? Itu yang perlu kita sesuaikan atau pecahkan di awal. Kalau saya pengen buat produk yang dimana produk ini tuh mensolusikan untuk market tertentu, ya harus sesuai preferensi marketnya gitu. Nggak bisa preferensi kita. Atau kecuali kita memang bisa merepresentasikan market tersebut. Contoh, teman-teman di sini misalnya adalah orang yang aware terhadap kesehatan. Punya latar belakang kesehatan misalnya. Dokter atau ahli gizi gitu yang paham. Oh, orang ini tuh nggak boleh makan dengan bahan baku ini gitu. Orang dengan kategori ini nggak boleh tuh makan dengan gula yang jumlahnya terlalu banyak atau tepung yang terbaik dan lain sebagainya. Karena kita udah paham apa yang dibutuhin market, kita bisa bikin produk yang memang sesuai sama apa yang market kita butuhkan gitu. Karena memang kita sudah paham apa yang dibutuhkan market karena memang kita bisa merepresentasikan market tersebut. Tapi kalau kita nggak bisa merepresentasikan market tersebut, contoh, saya pengen jual produk sehat. Saya ngeklaim saya punya produk sehat. Saya jual mie misalnya, mie sehat. Saya jual roti, roti sehat. Bakmi sehat. Ya tadi udah mie ya. Roti sehat gitu. Dan lain-lainnya yang ada embel-embel sehat. Tapi saya sendiri nggak nggak ngerti yang dibilang roti sehat itu yang gimana, mie sehat itu kayak gimana, dan lain-lainnya yang berkaitan sama sehat itu gimana. Karena saya nggak punya latar belakang gizi, saya nggak punya latar belakang kesehatan, dokter misalnya. Tapi saya pengen nyasar market tersebut. Sehingga PR saya kalau saya ada di kondisi itu adalah, pertama, saya harus cari partner yang ngerti untuk ngedevelop produk untuk market tersebut. Yang kedua, ya mau nggak mau, kita harus libatin market untuk fase kita ngedevelop produknya. Misal, kita udah tahu nih pengen jual itu ke orang yang punya kebutuhan terhadap misalnya obesitas lah, omong kan gitu ya. Tapi
obesitas ini lagi ada di fase dia tuh aware terhadap kesehatannya gitu. Ya udah kita ajak ngobrol gitu. Orang yang kayak gini tuh sukanya makanan gimana sih gitu. Apa sih challenge-nya dia dalam nyari makanan sehat gitu. Misalnya contoh, oh iya gue susah banget buat cari makanan yang bersih gitu. Ujung-ujungnya ketemunya gorengan lagi, gorengan lagi, gorengan lagi, gorengan lagi. Nah, itu kan bisa jadi satu notes yang bisa kita ambil sebagai, oh kalau berarti kalau untuk orang kayak gini tuh sebenarnya dia pengen loh makan-makan sehat gitu. Cuman akses terhadap makanan sehatnya sulit gitu. Untuk pilih makanan sehatnya belinya sulit gitu. Libatin konsumen. Sampai kita harus ngevalidasi produk kita ke konsumen tersebut. Ini kalau kondisi kita nggak paham konsumennya ya. Contoh lagi, saya jualan nasi goreng misalnya. Target market saya mahasiswa. Ya coba kita harus bikin produknya, bikin beberapa variasi, kita coba ke mahasiswa. Mereka sukanya yang mana sih gitu. Mahasiswa tuh suka tipe nasi goreng yang gimana gitu. Karena perlu dipahami ya teman-teman. Di beberapa kota, palet lidah orang itu beda-beda. Palet lidah orang beda-beda. Contoh saya sekarang posisi di Bandung. Di Bandung, tipe nasi gorengnya, ini spesifik nasi gorengnya jadi contoh karena tiap daerah bisa ditemui ya. Tipe nasi goreng yang disukai sama orang Bandung itu yang asin, gurih. Saya bilang asin karena orang Bandung tuh suka yang asin. Gitu. Geser kalau agak ke Jawa Tengah gitu ya. Kalau Jawa Tengah itu suka yang ada manisnya. Penggunaan kecapnya ada. Jadi gurihnya, asinnya nggak terlalu, tapi dia mainnya di manis sama gurih dan biasanya gurihnya itu diambil dari ebi misalnya gitu ya, gurih-gurih yang agak laut-laut sedikit gitu. Geser lagi ke Jawa Timur. Kalau Jawa Timur sukanya itu nasi gorengnya itu malah ada beberapa yang nggak pakai kecap, dia itu pakai saus. Sehingga kalau teman-teman aware tuh nasi goreng di mungkin di daerah Surabaya gitu ya, itu warnanya merah nasi gorengnya. Nasi goreng merah karena dia pakai saus khusus yang emang ngasih warna merah. Rasanya itu nggak yang terlalu gurih, malah malah cenderung hambar. Biasanya gurihnya itu malah dari toppingnya. Itu ngomongin nasi goreng doang teman-teman. Harus kita coba mana yang disukain sama market kita. Beda daerah, beda palet lidah, beda beda target market. Makanya penting banget nih teman-teman paham target marketnya sendiri ya. Itu beda preferensinya. Sehingga kalau kita nggak paham market kita sukanya seperti apa, harus kita validasi produknya. Tapi kalau kita memang bisa merepresentasikan market, karena memang market yang disasar itu adalah tipenya kita, tipenya saya tadi ya yang udah dicontohin, ya kita bisa langsung go ahead aja gitu ya. Ini di sini produk yang bagus itu adalah produk yang sesuai selera target market. Sesuai selera dan wajib enak. Enak berdasarkan target market ya. Terus yang kedua, punya rasa dan kualitas yang konsisten. Udah nggak boleh tuh punya produk yang hari ini rasanya gurihnya berasa, besok gurihnya nggak berasa. Atau yang segini besok konsistensi productionnya. Nanti kita akan bahas di operasional. Gimana caranya mempertahankan konsistensi dan kualitas. Yang ketiga, produk yang memberikan pengalaman yang baik bagi konsumen gitu ya. Ketika konsumen makan itu memenuhi ekspektasinya dia gitu. Yang keempat, nah ini berkaitan sama wow factor. Kalau teman-teman punya produk yang bisa bikin orang itu mau ngontenin produknya, itu satu nilai plus. At least ya saran saya teman-teman, dari seratusan menu yang teman-teman punya, mungkin yang bisnisnya udah jalan, atau di sini teman-teman ada yang belum jalanin bisnis tapi mikir lagi mau punya produk apa, bikin satu aja produk yang menarik banget buat dikontenin, interaktif, satu aja nggak usah semuanya. Karena bisa jadi dengan effort yang sedikit, low ya, bikin produk dengan effort yang low, itu bisa jadi
bola salju gitu ya. Bisa jadi itu yang nanti jadi sumber viralnya teman-teman atau sumber pembedanya teman-teman sama yang lain. Coba dulu aja gitu. Untuk satu produk yang menarik untuk dikontenin. Terus yang terakhir pastinya produk bisa merepresentasikan value atau positioning dari brandnya teman-teman. Kalau brand saya adalah punya positioning brand sehat, ya produk saya harus produk-produk sehat gitu. Karena kalau nggak sehat, ya nanti keluar gitu dari kaidahnya gitu, dari janjinya di positioning produk yang bagus. Nah, ketika kita ngedevelop produk, apa sih hal-hal yang harus kita perhatiin? Yang pertama, bahan baku, ketersediaan bahan baku. Jangan sampai kita punya produk yang punya apa ya, bahan bakunya harus dibeli di tempat yang khusus, atau bahan bakunya yang nggak tersedia setiap musim gitu. Wah, itu PR banget teman-teman. Saya pernah ngerubah resep gara-gara setelah saya R&D ini udah tahu rasanya gimana, jadi oke. Tapi pas udah mau running go ahead, ternyata ada satu item yang susah banget dicarinya. Di vendor pun gak nyanggupin untuk nyari bahan baku itu. Akhirnya ujung-ujungnya kita R&D ulang, ganti bahan bakunya gitu. Itu harus teman-teman perhatiin, karena kalau bisnisnya udah running, wah bisa-bisa sales kita tuh hilang gara-gara bukan karena brand kita nggak laku, tapi karena ada produk yang kosong. Oh, itu konyol banget sih sebenarnya. Salah satu hal konyol yang menyebabkan sales kita turun karena stok kosong gitu. Terus yang kedua, proses pengelolaan bahan baku sampai jadi. Ini dalam sisi operasional. Saya tuh selalu memberikan standar, kalau minuman harus selesai 3 sampai 5 menit maksimal. Selesai itu udah dihidangkan ke konsumen ya. 3 sampai 5 menit maksimal. Minum dari konsumen mesen ya, itu udah dihidangin ke konsumen. Itu minuman. Makanan itu harus 10 sampai 15 menit. 20 menit oke lah untuk makanan yang prosesnya agak lama kayak steak gitu atau pizza gitu ya. Yang memang harus dibikin dadakan ya. Tapi dan itu harus informasiin ya kalau emang makanan kita lama. Saya juga tuh ada challenge di produk dimsum tuh. Harus disajin agak lama. Harus ada di range tersebut. 10 sampai 15 menit. Sehingga ketika kita ngedevelop produk, lama pembuatan produk ini harus kita perhatiin. Saya eh, karena kebetulan bulan kemarin ngedevelop satu brand ya, saya bikin standar minuman itu, per satu minuman itu paling nggak nyampe 10 detik beres. Satu minuman nggak nyampe 10 detik beres. Karena produknya simple. Saya tuh bikinnya konsepnya kopi tiam. Kopi tiam itu udah di preparation semuanya. Tuang-tuang. Jadi gini, kayak ambil gelas, tuang teh atau tuang kopi, tambahin air panas, tambahin gula, beres. Itu paling makan waktu cuma 10 detik. Jadi kalau prosesnya itu minuman tuh 3 menit bisa keluar gitu. Semua ya. Dari konsumen pesan kan masuk orderan itu kan nggak satu-satu ya. Pasti langsung orderan sekali, berat minuman 5 masuk. Tapi untuk bikin 5 minuman itu kalau kita kalkulasiin ya, satu minuman 10 detik ya, berarti 50 detik untuk pembuatan 5 porsi minuman gitu ya. 50 detik berarti nggak kurang dari 1 menit gitu. Nah, itu bisa langsung keluar gitu. Dan ya itu harus teman-teman antisipasi ya. Jangan cuman ngantisipasi ketika kondisinya waktu lagi sepi gitu ya. Orderan cuma satu. Coba bayangin kalau sekali masuk orderan 20. Nah, bayangin tuh. Bagaimana kita bikin produknya. Karena salah satu hal yang bikin konsumen bete nggak mau balik lagi tuh karena produknya lama dibikin. Nah, itu di proses pengolahan bahan baku. Gimana caranya biar efisien? Sebenarnya kita akan bahas nanti di operasional. Tapi saya spill-spill aja sedikit di sini. Yang pertama, hitungin berapa jumlah proses dalam membuat makanannya atau minumannya. Ada berapa step?
Nah, kalau teman-teman pengen membuat lebih efisien, harus bagaimana caranya stepnya dikurangin. Kalau saya, kenapa bisa bikin minuman secepat itu? Karena untuk menyingkat prosesnya, saya potong dengan cara ada yang namanya preparation. Saya stok nih di satu termos, satu teko itu adalah ekstrak teh dan ekstrak kopi. Jadi ketika ada yang mesen kopi, saya nggak nyeduh dari awal, tapi saya tinggal tuang ekstraknya, tambah air panas, tambah susu misalnya atau tambah gula, aduk beres. Bikin teh, tuang ekstrak teh, tambah air panas atau tambah es batu, tambah gula, beres. Nah, itu prosesnya. Gitu. Jadi makin pendek. Dan kalau misalnya makanan nih prosesnya banyak, coba hitung berapa lama durasi pembuatan per prosesnya ya. Per proses A ke proses B itu berapa detik, proses B ke C berapa detik. Nah, itu yang perlu di challenge. Gimana caranya mempersimpel proses itu. Ada lagi produk snack yang saya buat. Eh di snack di tempat saya tuh simple. Karena saya belinya snacknya itu udah setengah jadi frozen. Jadi proses yang anak-anak tim lakuin di outlet itu cuman ambil packaging, ambil snacknya satu pack, digunting, digoreng atau dikukus atau direbus atau ditumis, udah habis itu disajiin gitu. Proses goreng dan gitu-gitu paling cuma makan waktu 2 sampai 3 menit gitu. Sehingga under 5 menit tuh bisa keluar gitu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, biaya pengelolaan produk. Buat teman-teman apalagi di sini yang punya yang namanya central kitchen. Ya, saya mau bikin produk, mau pengen estimasi banyak cabang. Contoh teman-teman yang di sini mungkin jualan bakso gitu ya. Yang punya cabang banyak gitu, pengen bikin pabrik baksonya. Harus dihitung benar-benar gitu. Biaya pengelolaan atau produksi bahan bakunya karena itu akan nanti masuk mempengaruhi HPP-nya teman-teman. Terus yang keempat, sistem pembayaran vendor. Nah, ini berkaitan sama vendor yang 4 dan 5 alternatif vendor. Ini harus teman-teman aware gitu ya ketika bikin produk. Karena semakin sibuk outlet, jangan berharap teman-teman masih leha-leha bisa ke pasar gitu setiap hari. Wah, itu PR banget sih kalau di sekarang nih teman-teman masih bolak-balik ke pasar untuk belanja bahan baku gitu ya. Gimana bisnisnya mau nanti jadi 3 4 5 cabang gitu. Kalau misalnya sekarang aja masih keliling ke pasar. Makanya pemilihan vendor, bagaimana sistem kerjasama dengan vendor, terus juga sistem pembayarannya, itu harus benar-benar diperhatiin. Nanti kita ada meet the expert berkaitan sama operasional, nanti teman-teman bisa tanya lebih detail berkaitan soal vendor ya, sama expertnya. Terus, penyimpanan dan pengiriman. Nah, kalau teman-teman udah pakai vendor, yang harus teman-teman aware adalah bahan baku yang di stok tuh ada biayanya atau enggak ya? Apakah teman-teman harus nyewa cold storage gitu ya untuk nyimpan bahan baku atau dari pengiriman ada biaya itu perlu teman-teman perhatikan juga. Nah, terus yang ketujuh, semisal ada bahan baku yang tiba-tiba kosong. Contoh, belum lama ini beras. Mungkin teman-teman di sini yang jualan nasi aware nih. Belakangan beras yang ekonomis agak jarang ditemuin di pasar. Sisanya yang premium-premium. Nah, ini kita harus tahu nih kalau misalnya beras yang biasa kita pakai yang ekonomis misalnya yang harganya memang untuk apa namanya kita jualan ketersediaannya gimana di lapangan gitu dan tiba-tiba kosong apa gantinya pakai apa gitu mulai dari rasanya nggak boleh berubah signifikan harganya juga tetap terkontrol gitu biar HPP-nya nggak membengkak. Terus yang keempat, daya tahan produk, berapa lama disimpannya gimana teknisnya, karena salah penyimpanan itu pengaruh banget terhadap HPP kita loh. Contoh, saya nih yang sekarang lagi challenge ya dan lagi di R&D sama teman-teman di lapangan itu adalah nyimpen pisang. Pisang itu ternyata teman-teman ya pertama ya memang ya namanya bahan baku segar ya akan ada waktu dia akan cepat busuk gitu. Saya udah coba searching gimana caranya nyimpen pisang yang benar gitu, yang awet.
ada yang atasnya ditutup pakai tisu lah segala macam gitu. Udah dicoba tapi tetap aja lewat beberapa hari tuh dia akan hitam. Nah ini lagi terakhir lagi gimana caranya nyimpan biar lebih awet gitu. Nah itu teman-teman harus exercise terus gitu ya. 9, regulasi dan aturan pemerintah. Wah ini mah kalau bahan bakunya memang ada regulasi khusus ya. Tapi kalau nggak ada, contoh ya, ya sebenarnya kalau teman-teman di sini kayak ada yang jual alkohol lah itu tetap ada regulasi sama aturan pemerintah yang mengatur itu ya. Terus yang ke-10 jaminan halal. Nah, kalau teman-teman di sini pengen mengajukan halal brandnya. Nah, ini penggunaan vendor itu pengaruh banget. Kalau misalnya banyak bahan baku apalagi masih ngambil di pasar dan vendornya itu belum punya sertifikat halal, wah itu PR buat teman-teman semua di sini untuk pengurusan halalnya ya. Gitu. Jadi eh, usahakan pemilihan vendor itu ya salah satunya dia udah ada badan usahanya, terus juga vendornya juga tertib bayar pajak gitu ya. Dan halal juga karena itu akan membantu kita dan memudahkan kita dari sisi administratif. Yang 11 nih yang penting nih yang berkaitan sama pricing, yaitu adalah target dari product cost atau target dari food cost-nya teman-teman. Kalau kemarin di yang pertemuan kedua ya, pertemuan OGM 1 kita kan udah bahas tuh bikin projection. Saya pengen bisnis yang punya HPP misalnya 50%, 40%, 45%. Nah, HPP 50-40% itu bergantung sama rata-rata produk apa namanya rata-rata food cost-nya teman-teman atau produk cost-nya teman-teman. Kalau kita mau punya HPP di 50%, produk kita rata-rata HPP-nya atau rata-rata modalnya itu nggak boleh lebih dari ya 55% gitu. Kalau rata-ratanya lebih dari tadi ya 50 targetnya 50%, rata-ratanya nggak boleh lebih dari 50%. Justru harusnya malah di bawahnya gitu. Di kisaran 45%. Nah, gimana caranya? Ngitungnya nanti kita akan bahas di pricing. Terakhir nih, teman-teman, eh kalau tadi ya, kalau kita belum ngerti market kita kayak gimana, sukanya produknya seperti apa, lakukan yang namanya product validation. Caranya bisa sampling target market kita undang berapa orang yang memang merepresentasikan market kita ya, yang mau kita sasar gitu. Jangan ngundang saudara, jangan ngundang teman gitu, tapi bener-bener kalau bisa target market gitu untuk cobain produknya gitu, sampling. Terus ada blind test. Kalau blind test itu kalau memang kita pengen bandingin produk kita sama produk kompetitor. Kita beli 2 produk, produk A, B, terus sama produk kita C. Kita suruh target market kita pilih mana yang paling mereka suka dari 3 produk itu. Kalau produk kita udah dipilih paling banyak, paling sering ya berarti itu kita udah menang di blind test. Ada juga cara lain yaitu minta pendapat KOL. Karena KOL tuh udah teruji makan di mana aja ya, palet lidahnya udah cukup beragam ya. Contoh saya kan tipis-tipis juga kulineran ngontenin gitu ya. Jadi secara palet lidah tahu oh ini tuh enak, oh ini tuh enggak gitu. Nah, itu KOL seperti itu. Terus pendapat ahli, mentor atau chef ya. Tadi yang saya bilang, orang-orang yang sudah paham gitu sama target marketnya. Kalau emang pengen kita nyasar market yang makanan sehat ya udah kita cari orang yang ahli di bidang gizi misalnya gitu ya untuk kita minta dia validasi produk kita gitu. Atau kalau teman-teman punya modal yang lumayan dan pengen coba bisa dengan jual terbatas gitu ya untuk minta feedbacknya secara langsung. Cuman kalau jual terbatas ini apesnya itu kalau misalnya ternyata zong gitu ya nggak disukai nama market, nah itu kita harus buru-buru rapihin gitu si produknya. Dan saran saya kalau coba jual terbatas jangan langsung pakai nama brand. Nah ini nih kadang itu kita kejebak semua pebisnis F&B kalau saya tanya. Kalau saya tanya selalu bilang ya, saya tuh pengen apa namanya punya produk atau brand yang bisa ngasih harga, ngasih rasa seenak-enaknya. Premium, saya pengen jualan produk yang premium mas, tapi saya pengen ngasih harga yang murah. Nah ini nih ada dilematis nih teman-teman sebenarnya. Eh, Harga yang murah itu bergantung banget sama akhirnya keuntungan yang teman-teman dapetin gitu.
ketika kita ngomongin pricing, di sambil kita ngomongin daya beli ya, kita ngomongin berapa nanti akhirnya profit yang kita dapetin, teman-teman. Kalau dibilang good price, apa sih yang dimaksud dengan harga yang bagus? Pertama, harga yang bikin konsumen happy, ya, tandanya masuk ke hak daya belinya mereka. Terus yang kedua, yang bikin company juga happy atau brand kita tuh happy karena punya atau bisa ngasilin keuntungan yang bagus gitu. Nah, kenapa perlu menetapkan harga yang tepat? Ya biar konsumen tadi ya, kalau konsumen happy dia balik lagi, terus juga akan menciptakan persepsi tentang brand gitu ya. Di sini mungkin ya kalau saya tanya, ada aja nih yang belum pernah nyobain gacoan atau nggak berani nyobain gacoan karena tahu harganya murah gitu. Apa sih mie murah nggak berani beli gitu. Ada aja gitu ya. Mungkin kalau saya tanya ke beberapa teman-teman UMKM atau teman-teman peserta kulis ada aja gitu yang iya mas saya nggak berani beli gacoan. Padahal kalau secara produk ya udah aman gitu ya gacoan ya. Cuman karena menjual dengan harga yang murah untuk beberapa orang akhirnya persepsi brandnya itu terkesan saya nggak berani mas karena kayak murah banget gitu. Nah itu ya, harga itu membentuk persepsi. Tapi buat beberapa orang, ya ujung-ujungnya gacuan lagi, karena bagi mereka tuh masuk harganya, bangun bangun persepsi mereka, wah enakan gacoan mas, udah harganya murah, outletnya bersih, kipasnya kenceng, dingin gitu ya, puas gitu, saya bisa bawa anak atau bawa teman-teman gitu ya. Nah itu membangun persepsi, dan tiap orang persepsinya beda-beda. Terus bisa memenangkan persaingan. Nah, ini ada strategi nanti kita belajar tuh ada beberapa strategi harga. Misalnya kita orang jual rata-rata sekian tapi kita masuk dengan harga yang paling murah misalnya. Nah, itu bisa memenangkan persaingan. Terus harga itu ya kunci penting nih dalam performance perusahaan dari sisi profitabilitas. Apa aja nih yang harus diperhatiin kalau buat menentukan harga sebelum nanti kita coba belajar ya. Yang pertama, target market yang mau kita sasar. Siapa, daya belinya berapa. Yang kedua yang paling penting adalah kompetitor. Kompetitor head to head saya siapa sih? Dia jual produknya berapa sih gitu ya. Terus positioning produknya. Kalau kita mengklaim sebuah produk itu premium, mengklaim produk itu tuh limited edition luxury, ya jangan kasih harga lebih murah dari produk reguler gitu ya. Kasih harga yang lebih premium gitu. Karena loh, ini kok dibilang lebih premium tapi harganya lebih murah ya daripada yang lain. Nah, itu tuh mempengaruhi positioning terhadap produknya yang kita bangun ya. Yang keempat, produk quality. Kualitas produk misalnya ya dari sisi bahan baku yang kita pakai untuk range harga segitu tuh masuk atau enggak gitu ya. Contoh di bakery paling gampang. Iya mas, kita mah jual roti murah aja mas, kaki 5, ya satu biji 5.000 lah. Tapi kita pengen kasih produk quality yang bagus mas, kita pakai butternya Anchor. Wah itu patut dipertanyakan tuh Anchor ori apa enggak gitu ya. Atau oh, kita pakai Wisman, nah itu perlu ditanyain gitu ya. Karena untuk range bahan baku tertentu biasanya dia ada pricing tertentu gitu ya. COGS ya ini berkaitan sama profitabilitas nanti kita. Nanti kita akan belajar gimana cara ngitung COGS per produk. Market acquisition, bagaimana harga kita tuh bisa mengakuisisi market atau nge-grab market misalnya. Ketika dulu hype-nya ayam geprek mungkin ya dengan range harga 25.000 gitu ya, makannya tempatnya enak atau bahkan 25.000 bisa ngambil nasi sepuasnya. Tapi udah mulai redup tiba-tiba masuk ayam geprek yang konsepnya kaki 5 di Bandung banyak tuh di kampus-kampus yang sepaket itu sama nasi 13 sampai 15.000. Dar udah tuh. Ayam geprek yang outlet-outlet kewalahan sama model ayam geprek yang lebih kecil-kecil kayak gitu. Nah, itu ngakuisisi market. Terus internal strategi perusahaan tadi kalau misalnya kita pengen naikin omset bisa dengan strategi harga jual juga gitu. Nanti teman-teman bisa nonton sih di video pembelajaran berkaitan strategi ini. Target numbers ya tadi COGS, HPP, berapa profit yang mau didapat. Pengembangan dan scale perusahaan ya impact-nya ya kalau semakin profitnya bisa besar yang kita dapetin nanti perusahaannya bisa cepat scale up ya. Terus yang terakhir menghindari yang namanya diskriminasi harga dan variasi harga gitu ya karena eh ya tadi ya jangan sampai kita jual premium harganya malah lebih murah dari yang reguler dan lain sebagainya itu variatif biar harga kita variatif. Nah
ketika kita nge-setup harga, jangan cuma satu. Kita harus bikin beberapa opsi. Pertama, misalnya ada produk ayam goreng gitu ya, harus ada normal price-nya, terus nanti ada harga ketika produk itu dibundling, terus ada harga di online delivery, terus ada harga untuk catering dan big order. Kalau online delivery mungkin saya nggak bisa share ya karena saya belum dapat update-nya juga sekarang potongannya berapa. Karena cukup variatif, ada beberapa teman-teman yang ada di potongannya 30%, ada yang bahkan sampai 35%. Agak cukup variatif, jadi saya nggak bisa dijadiin patokan. Tapi ketika nanti teman-teman masuk di online delivery, kunci utamanya adalah harus harus dihitung. Jangan sampai teman-teman malah nombok ketika jualan di online delivery. Terus yang berikutnya harus punya harga catering dan big order. Nggak menutup kemungkinan ya. Ada aja gitu orang yang tiba-tiba, oh, Kak kita mau pesen dengan skala lebih banyak nih, kira-kira ada harga big ordernya nggak? Atau harga yang kalau kita pesen banyak nggak gitu. Nah itu harus siap-siap kita siapin ya. Karena dengan kita ngasih harga big order special, nah itu peluang repeatnya dari big order tuh bisa gede gitu. Dan bisa kita jadiin strategi juga gitu ya. Selain kita penjualan di outlet. Oke, 30 menit terakhir kita akan bahas gimana caranya pendekatan yang saya lakukan atau pendekatan yang saya sarankan ketika teman-teman pengen menciptakan produk tapi dengan landasan yang lebih strategis yaitu harga jual. Ya, caranya gimana? Pertama, contoh, saya pengen bikin menu yang namanya nasi goreng kampung. Anggaplah harga jual itu saya tutup dulu ya, belum ada ya. Langkah pertama yang harus saya lakukan ketika saya pengen jual produk itu adalah benchmark kompetitor yang sudah rame. Karena ini shortcut ya, shortcut teman-teman atau tips atau trik yang bisa teman-teman pakai. Kalau ada kompetitor yang sudah bisa laris manis menjual sebuah produk dengan harga tersebut ya. Contoh ya, ini kompetitor 1 jual 33.000, kompetitor 2 jual di 35.000, dua-duanya sama-sama rame. Dua-duanya sama-sama laris dagangannya. Berarti market itu udah menerima produk tersebut dengan harga segitu. Itu shortcut. Jadi, langkah pertama kalau saya lagi mau bikin produk, langkah yang saya lakukan adalah saya punya beberapa kompetitor. Berapa kompetitor sih? Misal, oh saya punya 5 kompetitor. Coba bandingin produk yang sama. Misalnya nasi goreng kampung. Cari yang mirip-mirip dengan produk saya. Berapa sih harganya dia? Saya bandingin kompetitor A, B, C, D, E. Kalau kita udah bisa jual dengan harga yang mirip-mirip, itu sebenarnya udah aman. Ya. Jadi langkah pertama kita ketika kita mau bikin ngedevelop produk dari sisi harga, benchmark kompetitor. Yang kedua, tentuin harganya. Kita mau jual berapa? Mirip-miripin aja sama kompetitor. Kalau kita mau pakai strategi akuisisi ya, boleh satu produk harganya yang paling murah dibanding yang kompetitor yang lain. Sisanya kita produk reguler-reguler gitu ya. Itu yang dulu dilakukan sama ya gacoan ya. Gacoan dulu karena eh, pengen akuisisi market semua pecinta mie, dia jual harga mie-nya murah banget gitu di awal-awal. Berat sampai diakuisisi sama dia semua terus perlahan mulai naik lagi harganya. Nah, ketika benchmark kompetitor udah, terus saya tentuin dulu harga jual saya berapa. Karena kalau benchmark saya bisa jual harga segitu, saya pasti bisa jual harga segitu. Yang penting apple to apple ya, head to head ya kompetitornya ya. Terus yang kedua, ketika saya tahu, ketika saya tahu harga jual saya akan berapa, saya coba bedah food cost saya dari sisi resep. Dari sini saya list bahan baku saya apa aja untuk bikin satu resep. Ya, satu resep ayam goreng kampung ini contoh ya, teman-teman. Misal nasi, garam, bawang putih, bumbu penyedap, telur, bakso, daun bawang, kecap Inggris, contoh. Nah, ini harga belinya sebelahnya. Ada yang namanya berat pembelian, satuan terkecil, sama harga pembelian. Jadi, misalnya saya kalau beli nasi itu 500 gramnya harga pembeliannya sekian.
Garam itu misalnya, wah ini contoh ya teman-teman, makanya agak ngaco-ngaco angkanya ya. Terus bawang putih kalau sekilo sekian dan seterusnya dan seterusnya. Nah, baru di sebelah kanannya itu adalah penggunaan resep. Untuk bikin nasi goreng kampung, saya butuh nasi berapa gram. Saya butuh garam berapa gram. Dan seterusnya dan seterusnya. Sampai akhirnya, ini tuh sebenarnya nanti kalau teman-teman udah dapet template-nya ya, harusnya udah ada di template tugas 5. Ini otomatis langsung ketahuan food cost-nya berapa. Modal yang digunakan untuk membuat satu produk itu berapa food cost-nya. Itu food cost namanya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, food cost itu punya pengaruh ke HPP perusahaan, teman-teman. Kalau HPP perusahaannya teman-teman atau COGS perusahaannya teman-teman itu pengen ada di angka misalnya 45%, food cost-nya usahakan jangan di atas 45%. Usahakan di bawahnya. Karena yang bikin COGS itu kan bukan cuma food cost, ada biaya-biaya lain ya. Tadi ada biaya nanti ada biaya produksi, biaya central kitchen, pengiriman segala macam ya. Terus ada biaya consumable, mungkin udah kita belajar sebelumnya. Itu ada berapa persen tuh? Hingga harus ada bumper antara food cost sama biaya-biaya tadi, sehingga kalau ditotalin itu adalah biaya COGS atau HPP perusahaan. Nah, sehingga kalau kita punya target HPP perusahaan tadi ya, saya ulang lagi, 45% misalnya. Ya udah, berarti rata-rata food cost produk saya harus under dari 45%. Contoh, kalau tadi food cost-nya atau resepnya itu 11.000, sehingga kalau saya total, saya bagi dari harga jualnya, tadi harga jualnya itu di 35.000 ya. Di sini harga jual 35.000, food cost-nya 20, food cost-nya 11.000, sehingga ketahuan food cost-nya itu secara persentase 32% dari harga jual, sehingga keuntungan saya untuk satu produk itu 23.500 sekian, atau margin keuntungannya itu 67%. Nah, kalau misalnya ada kondisi, Kak, saya udah nentuin harga jual saya 35.000. Ini saya izin pakai template aja mungkin ya biar lebih kebayang. Ini tugas 5. Nah, ini udah ada di sini. Kak, misalnya saya bikin nih nasi goreng kampung. Tiba-tiba total food cost-nya ini tuh di atas dari persentase ini. Target saya misalnya nih, contoh nih saya edit-edit aja ya. Target HPP. Target HPP ya. Target HPP itu adalah 45%. Jadi nanti di note sama teman-teman semua, food cost produknya ketika di rata-rata nggak boleh lebih dari 45%. Kalau ketika di rata-rata lebih dari 45%, saya jamin HPP, target HPP-nya nggak akan tercapai. Nah, kalau misalnya Mas tiba-tiba di sini food cost-nya itu contoh, itu kan harganya berapa yang kita jual? Misalnya 20.000 di sini. Sorry kebanyakan. Loh, kan nggak kecapai nih target HPP-nya karena food cost-nya itu 57%, padahal target HPP-nya 45%. Kan food cost-nya nggak boleh lebih dari 45%. Apa yang harus saya lakukan? Teman-teman bisa melakukan yang pertama, re-engineering menunya. Cek menunya, di breakdown kayak gini. Emang buat produk ini nih, apa aja sih bahan bakunya? Di breakdown satu-satu. Tata, 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 tata. Analisa mana yang punya kontribusi biaya paling tinggi. Nah, ketika itu punya kontribusi biaya paling tinggi, contoh kalau di sini tuh telur contohnya ya, atau bakso di sini ya. Wah, telur sama bakso ini punya kontribusi gede banget nih, 7.000 sendiri. Kalau saya bisa nurunin harga telur dan harga bakso, lebih diefisienin, harusnya saya bisa lebih gede dapetin profitnya. Gimana caranya? Macam-macam. Bisa re-engineering. Biasanya mengurangi dosis, mengurangi dosis
tapi usahakan agak ada di level yang rasa nggak berubah terlalu signifikan. Tapi kalau ternyata dikurangi rasanya terlalu signifikan, cara berikutnya adalah misalnya ganti bahan bakunya dengan bahan baku substitusi. Kalau telur, contoh, awalnya saya mau pakai omega, organik lagi. Tapi ternyata harganya nggak masuk, ya udah coba ganti ke omega. Oh, kalau omega nggak masuk, coba ke telur yang biasa atau mungkin telur yang normal aja di pasar gitu. Tapi cek ke harganya, ke kualitas produknya berubah apa enggak. Terus baksonya saya coba ganti grade-nya atau lain sebagainya, coba re-engineering. Kalau nggak bisa, coba teman-teman ke vendornya gitu untuk dinego, bisa nggak nih harganya mahal banget nih gitu nggak masuk, itu bisa nego ke vendor. Atau ada beberapa strategi yang mungkin agak cukup beresiko. Salah satunya kita beli dengan bundling, misalnya biasa kita beli telur itu per kilo, belinya sepeti. Tapi kalau misalnya itu agak cukup beresiko ke penyimpanan. Penyimpanan teman-teman tuh harus benar-benar matang penghitungannya. Dalam arti ya, semakin banyak barang yang di stok, itu akan semakin tinggi potensinya barang itu bisa rusak. Makanya harus hati-hati ya kalau nyetok barang terlalu banyak. Misalnya, oh bakso bisa loh ternyata di stok gitu. Kita punya kapasitas freezer, kita punya kapasitas penyimpanan, dan bakso tuh bisa di frozen dan tahan berapa bulan. Oke, bakso kayaknya bisa kita turunin harganya dengan cara kita nego ke vendornya. Misalnya, Mas, kita kan biasanya beli 100 butir nih sehari, ya bisa dong dinego dikit, kita ngambil banyakan deh, tapi per berapa hari gitu. Nah, itu bisa jadi bahan nego ke vendor gitu. Karena biasanya dengan volume tertentu, vendor tuh punya harga tertentu. Gitu. Re-engineering seperti itu. Itu yang bisa teman-teman lakukan. Atau ganti ya, substitusi mereknya, dirubah, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya food cost-nya bisa mendekati dari target HPP. Misal saya udah re-engineering, bisa lah sampai 17.000. Wah, masih tinggi nih. Coba re-engineering lagi. Berapa bisa turunnya? 16.000. Wah, di atas 45% sih, tapi ada 0,71 doang. Ya udah, saya bikin produk yang lainnya, coba di bawahnya 45% buat ngesubstitusi produk yang lainnya. Jadi, kalau saya suka bilang ya, proses kreatif bikin produk itu mungkin ya ada di sisi gimana caranya kita bikin produk itu, pertama rasanya itu masuk ke selera, yang kedua secara biaya pas sesuai target. Nah, itu tuh kalau teman-teman udah ada di level itu, teman-teman itu udah bisa bikin yang namanya produk yang sesuai sama strategi yang teman-teman pakai secara preferensi konsumen sama secara apa namanya strategi keuangan. Itu udah canggih banget. Makanya teman-teman saya ajarin kayak gini, di Foodies ajarin kayak gini biar teman-teman kalau bikin produk itu tuh canggih gitu. Pertimbangannya nggak cuman oh ini lagi viral, bikin. Oh ini lagi naik, bikin. Nggak kayak gitu, tapi strategis gitu. Sesuai sama strategi apa namanya margin keuntungan yang mau dicapai, terus juga strategis dari sisi preferensi konsumen dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini nanti tugasnya teman-teman, tugas 5 ya. Saya nggak minta semua produk sih, karena kan itu apa namanya rahasianya teman-teman ya, resep itu ya. Tapi bisa teman-teman trial satu atau dua produk untuk teman-teman coba re-engineering gitu ya. Produknya di breakdown kayak gini, kira-kira produk yang dijual sekarang itu udah sesuai sama target HPP yang mau saya capai nggak sih gitu. Ini ada kosong-kosong nih, udah ada rumusnya, nanti teman-teman bisa isi aja. Nanti kalau ada selama 1 minggu ini, silahkan di exercise ke menunya teman-teman. Nanti kalau ada yang bingung seperti biasa ya, nanti mungkin Mas Wildan atau teman-teman panitia bisa fasilitasin. Kalau ada yang mau tanya di grup, tanya aja langsung di grup. Atau kalau ada yang mau tanya saya aja gitu. Nanti ini bisa dijadiin latihan teman-teman. Atau kalau ini bermanfaat, bisa teman-teman pakai. Download aja template-nya. Nanti teman-teman bisa pakai semua produknya teman-teman tuh dimasukin ke sini gitu biar terkontrol. Oh, semua produk saya itu HPP-nya berapa ya gitu, sesuai. Oh, pantesan nih nggak achieve nih target profitnya, orang di rata-rata HPP-nya ternyata nggak sesuai sama target HPP gitu ya. Nah, ini baru biasanya ketahuan di sini kalau udah dihitung
Nah, itu dia teman-teman, untuk materi sesi hari ini. Kita masih ada 15 menit, mungkin ada yang mau ditanyain berkaitan sama produk, pricing, atau mungkin dari pengisian template-nya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya dulu. Ada Mas, izin tanya Mas. Silakan. Saya Mora Mas dari Rumah Makan Sidimpuan. Ini Mas, Siap. kalau mengenai HPP Mas, kan bulan lalu kan saya kan udah coba hitung HPP produk segala macam. Ya, Kan alhamdulillah dari bulan lalu tuh yang awalnya 65% kena HPP-nya, bulan ini alhamdulillah menurun 60 Mas. ya. 60%. Cuma kan kemarin tuh saya hitung-hitung bosannya di net profitnya kan di angka 15% Mas Mhm. untuk rumah makan saya. Jadi kan Mas kemarin sempat ngomong bosannya jangan dipaksakan harus semuanya sama HPP 50% kalau memang nggak Ya, memungkinkan. Itu juga yang saya pikirin Mas, kira-kira kan kalau saya coba-coba cari penghematan segala macam tanpa harus menaikkan harga karena menurut saya harganya udah fit sama ya, marketnya. Jadi memang nggak perlu dipaksain kan Mas, sebisanya betul, aja kan. Paling pengelakuan penghematan di tempat lain kan Mas. betul. Yang penting coba di bottom-nya, Mas. Mas siapa? Sorry tadi. Mora-mora Mas. Oh, Mas Mora ya. Mas Mora tuh punya target profitnya berapa, Mas? Sebenarnya sih Mas berharapnya 20, cuman kebanyakan Oke, saya tanya sama teman-teman rumah makan lain memang rata-rata di 15 gituan sih ya, Mas, 15%. oke. 15 itu cukup baik, tapi kalau 20 tuh excellent sih gitu ya. Nah, berarti kan PR-nya 5% nih, Mas. Ya, Iya PR-nya berarti benar. 5% nih. Nggak harus se-ekstrim itu sekarang juga profit langsung efisien 5% biar profitnya naik gitu ya. Ini bisa dijadiin program, Mas. Selama misalnya sekarang kita masih punya beberapa 3 bulan lah, September, Oktober, November, Desember masih ada 3 bulan plus Februari baru jalan. Ada 4 bulan lah. Nah, ini jadiin PR 4 bulan aja, Mas. Gimana caranya? Coba per bulan efisienin 1,5% aja. Apa yang bisa diefisienin? Pertama, kalau saya, eh, kalau apa sih yang pertama bisa diefisienin? Pertama, saya cek dari biaya tertinggi sih. Biaya tertinggi balik lagi ya HPP. Nah, HPP saya breakdown, Mas. HPP itu kan kalau kita belajar kemarin ya di template yang sebelumnya, itu ada food cost. Food cost itu ini nih. Food cost itu tuh resep kita yang kita jual dalam 1 bulan, kita kalkulasikan kira-kira berapa angkanya, baru nanti ketemu persennya kan, dari harga jual. Nah, di food cost itu kan elemen lainnya tuh ada spoil ya. Kita kemarin udah belajar ada spoil, terus juga ada biaya distribusi mungkin, terus ada biaya consumable mungkin. Nah, Mas Mora, coba analisa mana kira-kira biaya yang eh, di atas target atau mau achieve diturunin. Misal kalau dihitung spoilnya masih di angka 3-4%. Coba bisa nggak di next month kita lebih ketatin lagi penggunaan bahan baku, lebih disiplin sambil cari root cause-nya di mana, akar masalahnya di mana. Untuk akhirnya bisa ngefisienin spoil gitu. Contoh spoil ya. Spoil itu bisa macam-macam sumbernya. Pertama, spoil itu bisa terjadi karena bahan baku yang sampai ke outlet nggak dicek dulu kualitasnya. Misalnya vendor ngasih udah rusak nih. Akhirnya pas kita simpen lifetime-nya nggak lama, cepet rusak, cepet basi, akhirnya kebuang. Sehingga mungkin action plan atau satu program ke depan yang Mas Mora bisa lakuin adalah, guys, pokoknya kalau bahan baku diterima dari vendor gak boleh langsung masuk penyimpanan ya. Cek dulu di depan vendor. Kalau ada yang rusak, balikin, pulangin. Tuh program tuh bisa dilakuin 1 bulan ke depan misalnya. Terus yang kedua, guys, bahan baku yang udah kita terima jangan langsung dimasukin ke kulkas. Kenapa? Karena kalau bahan baku yang kita beli dari pasar, plastiknya itu bisa jadi nggak higienis. Kan kita nggak tahu tuh vendor kita beli, taruh di lantai, taruh di mana, taruh di mana. Kalau kita langsung masukin ke kulkas, bakteri masuk ke kulkas yang bisa bikin produk kita lifetime-nya juga berkurang. Guys, pokoknya yang sayur-sayur segar nih kita keluarin dulu dari plastik, kita taruh di wadah misalnya ya.
misalnya Mas Mora bisa punya wadah tray atau gimana gitu yang bisa ketika disimpan itu dalam kondisi bersih. Penyimpanan harus benar guys. Ini di sini, ini di sini, ini nggak boleh campur sama ini dan seterusnya dan seterusnya. Itu salah satu langkah untuk mengefisienkan spoil. Terus yang kedua, guys tolong kalau misalnya ada bahan baku rusak, ada bahan baku yang harus dibuang, salah buat dan lain sebagainya dicatat. Siapin apa kalau saya suka bilang logbook. Siapin logbooknya. Pokoknya setiap bahan baku yang dibuang itu harus tercatat di sini. Biar kita bisa kontrol dalam sehari atau bahkan dalam sebulan berapa nilai uang yang kebuang karena spoil itu. Kalau misalnya kita lihat oh spoilnya gara-gara salah masak ya, berarti yang kita diagram ke depan adalah gimana caranya nge-retraining karyawan biar masaknya benar gitu. Kalau misalnya penyimpanannya apa rusak di penyimpanan ya, kita harus analisa apakah teknik penyimpanan bahan baku kita benar atau salah. Nah, kalau misalnya wah, udah dicatat, udah rapi, udah bersih, biayanya udah kedata gitu. Tapi ternyata masih ada spoil tinggi. Patut dicurigai ada yang namanya fraud di situ. Fraud itu bisa terjadi dalam berbagai macam hal, apalagi perusahaan yang volume belanjanya cukup tinggi. Hati-hati. Sekilo nggak berasa, tapi kalau udah sebulan itu jadi 30 kilo. Kalau udah setahun itu jadi berapa ya sekian lah kilo ya 100 sekian kilo 300 sekian kilo gitu nggak berasa walaupun sekilo sehari makanya perlu ada ya tadi ya pencatatan fraud yang detail terus POS kita yang udah terintegrasi dengan resep jadi kita tahu seharusnya dalam sebulan penggunaan bahan bakunya sekian jadi kita bisa bandingin kalau ada selisih yang signifikan selidiki ada potensi fraud itu ini kejadian nih. Saya dapat cerita dari salah satu senior saya. Di outletnya ada indikasi kehilangan salah satu bahan baku yang harganya lumayan mahal. Saya lupa apa keju, daging kalau nggak salah. Daging. Setiap ada daging datang, pasti ada kehilangan. Pasang CCTV, apa segala macam. Ternyata, ya benar, ketahuan fraud. Ketahuan fraudnya itu adalah ada salah satu karyawan yang menyembunyikan daging tersebut di tong sampah. Jadi ternyata tong sampah di kitchennya itu blind spot, gak kelihatan sama CCTV. Dia setiap ada bahan baku datang disisipin ya sekilo gitu ya, dimasukin ke tong sampah. Ntar giliran shift dia buang sampahnya keluar, itu dagingnya diambil lagi, udah disimpan ditilep bawa pulang gitu. Nah itu cerita dari salah satu senior saya. Nah itu langkah-langkah. Akhirnya kan jadi program kerja kan. Itu baru ngomong satu ya, baru dari sisi spoil. Ada lagi, misal dari sisi consumable. Buat teman-teman yang di sini mungkin jualan bakso, jualan mie ayam. Ketika sambal-sambelan kita ditaruh di meja satu-satu, sambal, saus, dan lain-lain taruh di meja satu-satu. Sambal itu kan cabai mahal ya harganya ya teman-teman ya. Wah harganya sekarang luar biasa. Wah kita tahu konsumen Indonesia kalau udah ketemu sambal ada di meja, mungkin kayak yang beberapa waktu pernah viral ya, dituang-tuang semua satu mangkok ya. Nah itu harus kita cari triknya biar hal itu nggak terjadi. Saya belajar dari McD. Mungkin teman-teman aware, nanti deh akhir tahun perhatiin McD ya. Atau setiap akhir bulan ketika mereka udah mulai mikirin efisiensi profitability. Orang kalau makan di McD pasti saus yang dipompanya itu buat langsung sebanyak itu di tray-nya ya. Ini teman-teman aware tuh. Kalau bahkan teman-teman tuh apa namanya? Makan di McD eh suka kayak gitu atau KFC atau mungkin tempat makan serupa yang sausnya pakai pompa gitu. Wah, perhatiin setiap akhir tahun atau setiap akhir bulan yang dimana itu mulai masuk ke waktu-waktunya mereka lagi efisiensi. Mereka karyawannya akan dengan sukarela mompain sausnya ke piring-piring yang kecil dan ditaker sama mereka satu produk satu piring gitu.
biar kitanya nggak ngambil lagi di tempat pompa itu. Nah, itu salah satu inisiatif yang dilakukan gitu ya. Jadi apa namanya, program itu bisa kita lakuin kalau kita data semuanya by angka dan bisa kita analisa. Makanya teman-teman kemarin ya di awal-awal banget saya minta teman-teman pahamin soal angka. Karena bukan teman-teman yang nanti ke depannya bikin laporan keuangan. Kalau bikin laporan keuangan bisa lah diserahkan ke yang ngerti gitu. Tapi teman-teman bisa menganalisa data keuangannya dan nanti membuat program atau action plan untuk tadi kalau mau efisiensi, apa yang bisa kita efisiensi? Coba kita breakdown semuanya satu-satu. Gitu. Kayak itu pentingnya punya Mas, laporan keuangan. Ya, saya ada sedikit tambahan sedikit nih Mas, masalah spoil ini Mas. Jadi kan boleh, boleh. posisinya kan saya udah ngejalanin tuh Mas yang memang pernah Mas sarankan kan, baik masalah barang masuk Ya. dicek, makanya sekarang saya udah ada checkernya, baru Hmm. segala macam. Jadi kemarin bulan lalu itu Mas saya ada program di mana saya itu ngitung rata-rata penjualan harian untuk satu menu sehingga tidak ada terjadi waste product gitu kan Mas, barang yang Hmm. terbuang. Jadi saya hitung, saya analisis 3 bulan terakhir, misalnya kayak gulai tunjang, rupanya rata-rata perharinya 20 porsi terjual gitu Mas. Ya. Cuman karena khawatir spoil ini tinggi dan waste-nya tinggi dan sehingga biar nggak terlalu HPP-nya tinggi lagi Mas. Jadi Ya. malah ada rasa ketakutan di diri saya Mas ketika contohnya gulai tunjang habis di jam 2 siang misalnya. Karena Hmm. rata-ratanya 20, ketika saya mau tambah lagi itu jadi kayak bener nggak ya keputusannya, apakah nanti takutnya jadi barang Oke. terbuang, itu gimana ya Mas? Jadi Ya. satu sisi mikirin HPP nggak mau tinggi, tapi satu sisi ngelihat ada peluang yang hilang karena rasa takut ada terjadinya waste dan spoil gitu Mas. Ya. Ya. Oke. Berkaitan sama projection ya. Itu projection kita nyiapin produk yang memang ready stock. Ketika kita bikin projection, perbandingannya itu jangan ngambil rata-rata pukul rata semua hari. Ya. Tapi day to day. Senin ketemu Senin. Misalnya Senin hari ini ketemu Senin minggu kemarin, ketemu Senin minggu sebelumnya lagi selama 3 bulan. Berarti kalau 3 bulan ada 1 bulan itu ada 4 Senin. Kalau 3 bulan itu berarti ada sekitar 12 Senin. Barulah rata-rata di 12 Senin itu kira-kira per produk itu berapa keluarnya. Karena pola penjualan itu day to day. Ya. Oh. Jadi Senin ketemu Senin, Selasa ketemu Selasa, dan itu pasti bisa beda-beda. Nanti pas di planning kan sebelum opening sebelum opening outlet harus kita tulis hari ini kita bikinnya berapa porsi, hari Selasa kita bikinnya berapa porsi dan seterusnya. Jadi perbandingannya di itu deh. Baik rekan-rekan, sambil menunggu mohon izin eh, rekan-rekan dapat mengisi absensi yang nanti kita akan kirim melalui WhatsApp group, dan juga saya harap rekan-rekan dapat mengerjakan gitu ya tugas-tugas yang sebelumnya telah diberikan dan bisa nge-review kembali apapun materi yang telah disampaikan oleh narasumber dari Foodies Academy, mulai dari online group mentoring yang pertama hingga Meet the Expert kemarin.
Saya harap rekan-rekan telah mereview kembali materi-materi yang telah disampaikan dari para narasumber dari Foodies Academy. Dan juga saya harapkan juga rekan-rekan tetap hadir di setiap online group mentoring karena pembahasan yang terus menarik dari setiap narasumber yang Foodies hadirkan. Baik, rekan-rekan, kita tunggu sesaat lagi dari Mas Syarif ya untuk dapat join kembali melanjutkan sesi tanya jawab. Dan saya informasikan bagi rekan-rekan yang masih ada pertanyaan ataupun kebingungan terkait materi dari Mas Syarif yang telah disampaikan luar biasa ya, bisa disampaikan melalui kolom Q&A atau kolom chat, atau rekan-rekan bisa raise hand untuk bisa langsung ngobrol-ngobrol gitu ya, berkolaborasi ataupun berkonsultasi ke Mas Syarif secara langsung. Baik rekan-rekan, mohon izin ditunggu beberapa menit ke depan. Terima kasih. Halo, halo. Oke, saat ini kita sudah masuk lagi nih Mas Syarif. Ya. Sorry banget, Ya kan? tadi sinyalnya agak tiba-tiba hilang. Oke, udah masuk ya. Oke, mungkin ngelanjutin tadi ya Mas Mora ya. Ya, Bang. Perbandingannya itu harus day by day gitu ya. Day to day gitu ya. Jadi Senin ketemu Senin, Selasa ketemu Selasa. Nah, biasanya margin error-nya itu nggak akan sampai lebih dari 3-4% margin error-nya. Sehingga kalau kita mau siapin buffer, mungkin bisa kita siapin buffer stok yang kondisinya itu produk yang apa namanya kita siapkan semisal stok awal habis itu 3-4% aja dari jumlah produk. Gitu paling cara yang paling baik atau pendekatan yang paling baik bisa kita pakai, karena brand-brand besar pun pakai cara yang sama gitu ya untuk forecasting preparation product gitu. Kira-kira ada feedback lagi, Mas Mora? Makasih Mas. Saya malah baru tahu kok day to day. Selama ini saya tarik ulur Oh, ya. belakang. Jadi Biasanya karena saya kan malah ada dapat ilmu weekend. baru. Ada kan weekend kan pasti tinggi kan? Betul Mas, Ya. betul Mas. Nah, weekend tinggi itu nanti takutnya malah mengakumulasi hari-hari yang lain. Oh, Kalau betul Mas. misalnya contoh ya, kalau gulai tunjang mungkin tadi kalau harian weekday itu 15 porsi, mungkin kalau di weekend 20 porsi sendiri gitu. Weekend ada 2 hari lagi. Nah, kalau kita kalkulasi dalam 1 minggu, nggak ada itu day, nanti kebagi semua rata 17,5 porsi misalnya. Akhirnya nyiapin 18 porsi. Nah, kan ada peluang banget tuh nanti di Senin, Selasa, dan sampai Kamis gitu misalnya ada sisa stok gitu. Atau makan weekend yang harusnya 20 porsi malah kurang gitu karena kita rata-rata harian malah 18 porsi gitu, jadi kurang gitu. Nah, itu di analisanya di itu day plus hari-hari penting kayak tanggal merah di weekday, hari kejepit. Nah, itu harus kita data tuh. Kalau nanti ketemu hari kejepit lagi polanya akan mirip gitu. Baik Mas, Long baik Mas. weekend gitu-gitu. Oke. Terima kasih banyak Mas Arif. Ya. Tadi Kak Guda juga sempat nulis, sorry banget tadi pas keluar chatnya kehapus yang di grupnya karena tadi saya keluar. Mungkin bisa ditanyain lagi kalau ada pertanyaan Kak Guda. Oh ya, mungkin sebenarnya mungkin tadi udah dijelasin sedikit sih dari Mas Arif. Tadi saya nanya ini sih Mas, kalau misalnya ada margin error dari apa namanya dari food cost-nya, eh, kalau misalnya kurang kan mungkin kita masukkan ke COGS ya langsung ya. Tapi kalau semisalnya sisa gitu, misalnya maksudnya yang dihabiskan tidak sebanyak yang diekspektasikan sesuai jumlah Ya, penjualan, itu treatnya gimana? Itu sih yang tadi saya tanya, Mas. bahan baku ya ini kondisinya Ya, ya. mantap tuh ya. Oh ya. Nah, teman-teman, saya reminder lagi nih. HPP itu tidak sama dengan belanja bahan baku. Analoginya seperti ini.
Kalau saya hari ini beli Indomie 10 bungkus. Hari ini terjual 7 bungkus. Nah, berarti yang masuk ke HPP itu yang terjual 7 bungkus. Karena HPP atau cost of goods sold. Cost atau biaya yang terjadi dari goods sold, barang yang terjual. Nah, barang yang belum terjual itu belum masuk HPP atau COGS. Gitu. Jadi yang masuk ke HPP itu 7. Misalnya dalam kan kalau kita bikin laporan HPP atau COGS, laporan keuangan itu kan periode ya. Misalnya dalam 1 minggu kalau buat report atau dalam 1 bulan untuk laporan keuangan ya. Kalau dalam 1 bulan misalnya tadi ya saya analogiin, kalau saya beli mie 10 kejual 7 sisa 3, yang masuk ke HPP atau COGS itu cuma 7 mie yang kejual doang. Sama halnya bawang saya, sama halnya beras saya. Kalau saya beli beras 20 kilo baru kepake 15, yang masuk ke laporan keuangan sebagai HPP itu yang kejual 15 kilo. Yang 5 kilonya kemana catatnya? Nah, itu masuk ke laporan keuangan neraca sebagai stok. Neraca itu atau bahasa lainnya balance sheet ya. Nanti kita akan belajar nih, nanti teman-teman akan belajar di akhir-akhir itu ngomongin soal keuangan, nanti ada 3 jenis laporan keuangan, laporan laba rugi, balance sheet, neraca ya, dan cash flow gitu. Nah, itu akan tercatat sebagai stok atau harta kita. Nggak masuk tuh ke laporan laba rugi gitu. Jadi itu bedanya nanti di laporan keuangan ya, Kak Guda ya. Gitu. Jadi kalau saya suka gini, simpelnya saya ya, untuk mempermudah kita menghitung berapa HPP kita, pertama gunakan POS yang sudah bisa generate sama resep. Oke. Karena kalau POS kita udah memudahkan kita untuk generate ke resep, dengan mudahnya kita narik dalam sebulan tuh HPP kita harusnya berapa? By penjualan aja dulu. Misal 1 bulan kejual Indomie 7 porsi. Ya udah, per porsinya misalnya jumlah harga Indominya 3.500. Ya udah tinggal saya tarik dalam dari POS nih saya tarik datanya. Ketahuan dalam 1 bulan ini saya Indomie 7. Indomie 7 nanti ada nominal harganya. Itulah HPP saya. Gitu. Misalnya di lapangan ditemui selisih. Oh, harusnya stoknya ada 3, Mas. Tapi karena nggak tahu dalam 1 bulan stoknya cuma 2, berarti hilang 1. Nah, hilang 1 lah itu nanti masuk dalam spoil di HPP, laporan laba rugi. Ada spoil atau waste itu si hilang 1 itu masuk ke situ. Barulah nanti kita investigasi hilangnya karena apa? Apakah salah buat, apakah rusak, apakah fraud gitu, ada yang ngambil gitu. Nah, berarti kan yang sisa cuma 2 kan? Nah, sisa 2 ini nanti dicatatnya di mana? Dicatatnya di laporan neraca. Itu sebagai harta atau stok gitu kalau di neraca. Stok itu harta kita gitu ya. Yang belum terjual. Nanti kalau udah kejual lagi nanti dia baru jadi HPP. Gitu itu sebenarnya logika keuangan aja sih. Oke, thank you Mas Arif. Mungkin sedikit saya kasih feedback. Ya. Mungkin sedikit miskom ya tadi ya. Yang saya maksud adalah gini Mas. Mungkin saya pakai contoh. Misalnya kita jualan, let's say bakso nih. Kita jualannya misalnya 1 gerobak nih, udah disiapin kayak satu wadah gede gitu kan, misalnya untuk perkiraan penjualannya misalnya itu bisa untuk let's say 100 mangkok gitu lah ya. Ternyata pas kita jualan misalnya jadi 150 nih jualannya. Nah, itu kan artinya prediksi food bahan bakunya nggak sesuai sama yang di unit tadi ya. Kan tadi sempat di show tuh di Excel 1 unit berapa nih breakdownnya. Nah, kalau semisal ternyata melebihi penjualannya dibanding plan awalnya untuk bahan baku, itu triknya gimana Mas di accounting itu, apakah jadi kayak tambahan profit atau tambahan penjualan atau gimana itu ya? Kalau itu sih yang tadi saya lebih maksud. Sorry. Oke. Kurang jelas tadi. Kalau misalnya saya saya nyiapin 100 porsi, tapi ternyata terjual 150 gitu ya. Ya, maksud saya kan misalnya kita jualan itu kan bakso nih.
dari hitung-hitungan per unitnya yang di Excel tadi disiapin bisa untuk ternyata 100 porsi kan dari hitung-hitungan Excelnya. Hitung-hitungannya mungkin ini bisa jual 100 porsi, tapi ternyata pas jualan mungkin karena masukin kayak misalnya udah apa namanya dalam satu hari itu ternyata kita bisa jual lebih dari perhitungan awalnya. Jadi kan lakunya Oke. sama tapi jualannya lebih. Itu sih yang saya tadi Oh ya, Hmm. sebenarnya kalau terjadi kayak gitu, biasanya nanti ketika dibandingin malah plus nih angkanya, harusnya minus. Biasanya kan ada selisih harusnya ya, Nah itu ya, itu yang maksud itu. saya. Nah, sebenarnya kalau menurut saya kalau ditemuin case kayak gitu, jangan senang. Kenapa? Karena kita kan bikin resep itu berdasarkan kalau misalnya, contoh, kalau bikin bakso ya, misalnya kan bikin bakso agak manual tuh. Biasanya ada yang kena gramasinya, ada yang enggak gitu ya. Akhirnya selisihnya jadi lebih banyak gitu si produksi baksonya. Kalau saya yang nemuin kayak gitu, yang saya evaluasi adalah karyawannya. Ini lu bikinnya bener atau enggak? Karena gue udah bikin resep segini, itu biar konsumen puas. Tapi ya jangan dikurang-kurangin. Kalau dikurang-kurangin kan akhirnya jadi lebih banyak kan. Tapi mengorbankan sisi kepuasan konsumen. Itu harus hati-hati. Jangan sampai kita pengen efisiensi ngecil-ngecilin, dapatnya lebih banyak tapi ngorbanin sisi kepuasan konsumen. Karena SOP atau resep yang udah kita bikin itu harus udah by konsumen kita kalau dengan porsi ukuran segini tuh udah pasti puas gitu. Nah, itu yang harus kita kontrol. Bukan baik juga dengan kondisi apa namanya ya, kalau saya bilang karyawan kita salah mengeksekusi resep gitu, sehingga harusnya outputnya cuma 100 dengan resep yang udah ada, ini outputnya jadi 150. Pasti itu ekstrim banget sih kalau sampai 150 tuh. Kalau dibilang bakso tuh ukurannya Iya juga sih. nyusutnya banyak banget gitu ya. Ya juga Mas. Ya gitu kan. Nah, jangan dianggap itu sebagai bonus, tapi itu harus jadi evaluasi ke tim kita karena nggak sesuai sama SOP. Nah, kalau misalnya pencatatan di keuangannya gimana, itu agak repot karena mau nggak mau kita harus nge-adjust resepnya lagi biar ketemu balance-nya 150, biar porsinya dapat. Ini HPP realnya berapa sih akhirnya satu porsi setelah ini resepnya termodifikasi jadi 150 gitu. Itu agak PR sih. Tapi kalau misalnya udah terjadi, ya udah, kita kan ngambil HPP itu kan caranya kalau saya bilang ada dua ya. Bisa ngambil generate dari POS dengan resep yang udah kita fitin, kita punya data pembandingnya itu dengan hasil stok opnam. Hasil stok opnam itu ya barang yang terpakai di bulan itu, tinggal kita bandingin aja angkanya. Kira-kira antara yang di POS sama stok opnam tuh selisihnya sampai seberapa jauh. Kalau kondisinya plus kayak tadi, kalau saran saya ya udah ambil aja dari yang stok opnam. Angkanya berapa gitu. Realnya biar ketahui real HPP-nya berapa gitu dalam satu periode tersebut. Karena kalau Oke. nanti ujungnya jadi plus banget, itu nanti bias ke profitability-nya. Itu sih nanti malah jadi PR ke belakangnya ya. Oke, berarti harus adjustment lagi ya untuk Iya. sip. Thank you Mas. Oke, itu sih paling. Nah, enak kan teman-teman kalau kita diskusi jam pakai angka, ngomongin produk bukan ngomongin unik-unikan produk ya, tapi ngomongin strategi yang kita lakuin kalau kita mau bikin produk dari by angka dan by profitability. Karena teman-teman, biaya terbesar di F&B itu adalah biaya bahan baku, which is produk kita. Nah, itu yang harus benar-benar kita aware, kita perhatiin. Dan jujur saya juga sambil sambil praktekin di lapangan dengan klien saya dan juga sambil belajar juga. Wah, ternyata ngomongin bahan baku itu masuknya ranahnya supply chain ya. Nanti kita akan bahas di operasional. Itu karena gede banget uangnya, itu rigid banget. Nah, itu next lah untuk teman-teman yang brandnya nanti udah mulai mau buka cabang, apalagi mau buka cabang di kota yang berbeda gitu. Nah, itu gamenya itu bukan di marketing lagi, bukan di operasional lagi, tapi gamenya itu di supply chain. Nah, ini nih ngomongin produk, ngomongin HPP, wah itu gamenya nanti akan di sana. Next lah nanti ya kita coba discuss lagi soal ini. Dan nanti akan ada meet expert juga ngomongin operasional, teman-teman bisa sepuasnya lah nanya ke expertnya kita
berkaitan sama hal tersebut. Oke, mungkin untuk sesi kita kali ini saya cukupkan ya teman-teman. Terima kasih atas antusiasmenya. Saya senang banget teman-teman aktif di kelas, dan saya ingetin lagi kalau mau nanya-nanya, kalau mau discuss sambil ngerjain tugas ini, boleh banget nanti menghubungi saya. Kemarin udah saya share ya nomor WhatsApp saya, atau mungkin kalau yang belum kebagian, tanya aja teman-teman panitia nomor WhatsApp saya untuk teman-teman yang mau free discuss kapan aja silahkan. Intinya biar bisnis kulinernya bisa berkembang, bisa maju, apalagi di kondisi sekarang ya, kita harus saling jaga satu sama lain, saling membantu sama satu sama lain sama pebisnis kuliner supaya kita terus bisa bertahan dan berkembang dan bisa jadi lebih baik lagi. Oke, mungkin saya tutup untuk online group mentoring sesi kali ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.